Ternyata pemandangan Madinah. Oke. Assalamualaikum sobat kompas.com semuanya, balik lagi bareng Reni di sini. Sekarang hari Minggu jam 18.03 atau jam 6:03 di Arab Saudi. Saya sedang berada di Jabal Uhud. Tepatnya ada satu buah gunung yang ada di Madinah. Di belakang saya adalah makam dari para syuhada yang ikut berperang dengan Rasulullah SAW pada tahun sekitar 2 Zulhijjah ya. Dan di depan saya ada Masjid Jabal Uhud. Kita akan mengetahui lebih banyak lagi tentang Jabal Uhud. Kebetulan di pinggir saya sedang ada Pak Ubay, dia dari tim Media Center Haji. Beliau adalah lulusan S3 dari Islamic Studies, dan kita nanti akan ngobrol lagi sama Pak Ubay karena lagi banyak diborong sama teman-teman. Kita akan ngobrolnya nanti dengan Pak Ubay. Saya akan memperlihatkan dulu sedikit tentang kondisi di sekitar Jabal Uhud. Ikuti ya. Oke, di sini ada masjid. Jadi masjid ini dibangun setelah akhirnya Rasulullah SAW berulang kali setiap tahun selalu berkunjung atau menyempatkan diri untuk berziarah ke makam para syuhada atau orang-orang yang membantu beliau dalam perang melawan kaum Quraisy. Ini adalah di depan saya terdapat bukit, dan kalau nanti saya akan ajak teman-teman semua, sahabat kompas.com semua untuk naik ke bukit itu. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan dulu makam para syuhada. Biasanya teman-teman atau misalnya para peziarah di sini akan berdoa untuk menyampaikan doa kepada para syuhada. Oke, kondisi di Jabal Uhud ini memang gersang, banyak pegunungan yang berpasir dan berdebu. Kalau misalnya ada yang bertanya di sini panasnya berapa, saat ini panasnya sekitar 43 derajat Celcius. Kita akan coba ngobrol sama Pak Ubay. Oke, kita sedang berada di wilayah Uhud, Madinah, satu tempat di mana ada tempat bersejarah di sini. Pernah terjadi peristiwa perang ya antara Rasulullah pasukan dengan kafir Quraisy ya. Ada satu peristiwa sejarah bahwa dicatat dalam sejarah Rasulullah dan pasukan mengalami kekalahan, bahkan Rasulullah sendiri cedera karena kekalahan itu ya. Dalam sejarah diceritakan juga bahwa pasukan Rasulullah, pasukan muslimin waktu itu tidak taat ya. Seperti teman-teman lihat di belakang itu ada Gunung Uhud ya, ada Gunung Uhud panjang ke sana. Cuma dalam riwayat diyakini bahwa yang sering dikunjungi orang berdoa di sana itu adalah tempat di mana pasukan pemanah di sana ya. Kemenangan sudah di tangan sebetulnya, tetapi tiba-tiba pasukan muslim pemanah yang berada di atas itu tergiur oleh harta rampasan yang bergelimangan di bawah karena kocar-kacirnya musuh gitu. Nah, akhirnya mereka turun dan kosong di sana, lalu ditempatilah, dirampas strategi itu di atas gunung oleh pasukan kafir Quraisy, dan mereka kembali ya, serangan berbalik, artinya mereka menyerang kembali ke pasukan Rasulullah dan kocar-kacir akhirnya. Akibat kekalahan ini banyak syuhada yang gugur di Uhud ini. Antara lain adalah paman Nabi sendiri, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, yang dimakamkan di tempat ini. Teman-teman bisa lihat salah satu yang ditandai batu itu adalah Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, dan beberapa syuhada lain dimakamkan tempat ini. Nah, sampai sehingga hari ini tempat ini menjadi salah satu tempat ziarah sejarah sekaligus sebagai ziarah pada salah satu tokoh Islam yang juga paman Nabi, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, yang waktu itu ikut berperang dan menjadi salah seorang syahid akibat kekalahan perang di Uhud ini. Saya kira itu sampai hari ini kita bisa lihat para jamaah haji atau umroh ini pun menjadi salah satu di destinasi
ziarah dan sebagai situs sejarah zaman perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Pak, kalau mau ziarah ke sini, adabnya kayak gimana sih Pak? Adabnya persis seperti kita ziarah kubur. Kita ziarah kubur, kita doakan para syuhada agar diberikan Allah SWT tempat yang terbaik di sisinya di Jannatun Naim, karena sudah menjadi kewajiban seorang muslim untuk mendoakan yang lain, orang sesama muslim lainnya. Apalagi ini adalah para syuhada, para pejuang yang memang berjuang demi Islam, yang memang berbeda dengan sekarang. Waktu itu kita tahulah era itu belum ada senjata modern, semua serba konvensional. Perjuangannya jauh lebih berat dari kita anak-anak generasi sekarang ini. Caranya kita itu tetap ya, kita seperti orang ada berziarah kubur ya. Kita datang, kita mendoakan agar para syuhada yang telah mendahului kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang mulia, Jannatun Naim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Oke, jadi memang tadi ada penjelasan ya bahwa besok tim MCH akan ke Kuba. Jadi besok saya akan live lagi tentang Masjid Kuba, salah satu masjid yang juga bersejarah dan dekat dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Madinah itu merupakan kota kesayangan Rasulullah SAW. Di sini itu banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Rasulullah SAW. Oke, kita akan sedikit mengulas tentang masjidnya. Di pinggir saya ini ada masjid dari Jabal Uhud, bentuknya hampir mirip ya. Jadi bentuk-bentuknya, terus bangunan-bangunannya, arsitekturnya memang cantik dan memang dominan warna kayak semacam krem dan coklat. Itu hampir sama dengan masjid-masjid yang ada di Madinah lainnya. Masjid di sini agak berbeda dengan Masjid Nabawi. Jika Masjid Nabawi lebih terbuka, maka masjid di sini itu lebih tertutup. Tempat sholat untuk perempuan itu benar-benar sangat tertutup. Jadi kalau misalnya Anda masuk, teman-teman sobat kompas.com masuk untuk sholat di Masjid Jabal Uhud ini, itu antara toilet dengan tempat sholat itu beneran sangat tertutup dari jamaah yang pria. Oke, ini adalah bentuk dari pemandangan yang ada di sekitar makam para syuhada. Di sini ada dalam beberapa bahasa, tapi kita akan mencari karena di sini ada dalam bahasa Indonesia. Kita akan coba bacakan ya. Saya akan coba bacakan. Ada tulisan panduan penting ziarah. Ziarah kubur disyariatkan dengan tanpa melakukan safar karena mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ziarah kubur disyariatkan untuk dua tujuan. Yaitu pertama, untuk mengucapkan salam kepada ahli kubur dan mendoakan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu ketika berziarah membaca. Yang kedua, untuk mengingatkan diri kepada kehidupan akhirat sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, maka sekarang lakukanlah ziarah kubur karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Terus yang ketiga, mengusap-ngusap kuburan merupakan amalan bid'ah yang diada-adakan dalam agama, karena itu tidak boleh dilakukan dan termasuk wasilah yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Yang selanjutnya adalah tidak dibolehkan mencari berkah dengan mendaki Gunung Uhud dan Bukit Rumat, begitu pula mengambil tanah atau bebatuan dari kedua tempat tersebut. Oke, di sini ada beberapa macam bahasa, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada sekitar 10 bahasa yang memang diceritakan di sini. Nah, kemudian di sana kan tadi diceritakan bahwa jangan sampai meraung-raung ketika kita menghadapi musibah ada saudara kita yang meninggal. Jadi setelah pamannya Rasulullah SAW itu meninggal, ada sebagian Rasul berkata bahwa boleh menangisi kematian, tapi tidak untuk sampai meraung-raung. Itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu juga ada juga yang mengatakan kejadian dari perang Uhud ini, pada akhirnya kan ada yang meninggal tuh, pamannya Nabi itu meninggal. Terus kemudian umat Islam ini semacam ingin membalas dendam, tapi kemudian Rasulullah berkata demikian, balas dendam boleh, tapi memaafkan akan lebih baik, hingga turunlah ayat tersebut. Itu dari hasil bacaan saya ya. Jadi memang pengetahuan saya juga tidak terlalu mumpuni, makanya
Tapi dari hasil bacaan kurang lebih seperti itu, bahwa memang dari kejadian ini itu ada keluar muncul beberapa ayat. Salah satunya ya tadi ya, salah satunya adalah tidak untuk berlebihan ketika menghadapi ada saudara kita yang meninggal. Saya sebenarnya penasaran pengen ke Waalaikumsalam, pengen ke atas sana, tapi saya mencari teman dulu. Mbak Dew mau ke atas nggak? Yuk. Saya masih tetap bersama Mbak Dedew yang cantik ya, Mbak Demur. Kita akan jalan ke atas sana. Mudah-mudahan jalannya tidak terlalu membuat ngos-ngosan. Jadi petugas yang ada di Madinah nantinya akan bertugas di mana, Mbak? Di Mina. Di Mina itu katanya jalannya adalah 10 kilo. Jadi ya setiap ada kesempatan ya kita harus berjalan kaki. Termasuk kita akan dan berbukit ya. Jadi kita akan mencoba untuk jalan ke atas bukit itu. Apakah nanti ngos-ngosan? Pasti ngos-ngosan ya, apalagi sambil ngomong. Tapi mudah-mudahan semangat. Mudah-mudahan gak terlalu ngos-ngosan. Kalau ada yang mau komen, kalau ada yang mau nanya boleh ya. Jangan buat saya feeling guilty gitu, saya bingung mau ngomong apa lagi gitu ya, speechless. Ada senior broadcaster. Oke, kita akan coba jalan ke atas, kita akan lihat di atas ada apa ya. Kita coba akan lihat ya. Jalannya memang bebatuan, terus kemudian berpasir. Jadi bagi teman-teman sobatkompas.com yang ingin pergi ke Jabal Uhud, pastikan sepatunya yang nyaman, sepatunya yang enak untuk dipakai dan tidak membuat kaki sakit ataupun lecet. Jadi memang ibadah haji ini merupakan ibadah fisik. Jadi persiapan-persiapan seperti misalnya sepatu itu sangat penting karena kita banyak menggunakan kaki. Oh no, sorry. No, jadi di sini kalau misalnya Anda ingin teman-teman ingin membeli ingin memberi makan burung, bisa membeli makanan burung, harganya 5 rial untuk satu bungkus. Jadi 5 rial itu seharga berapa ya? 20.000 ya. Kurs saat ini untuk rial 1 rial 4.000 rupiah. Oke, sebentar lagi akan sampai dan teman-teman di atas sudah ada yang foto-foto rupanya. Membuat nama-nama berhala persembahan kaum muslimin seperti Rusia, Google pun berkumandang bersaut-sautan. Suara yang ada Mbak Istib dari Antara sedang menghafal skrip. Oh, menceritakan ke anak. Oh, menceritakan ke anak. Iya. Oke, ini Mbak Istib dari orang Semarang. Anggota MCH juga. Dia sedang menceritakan ke anaknya tentang sejarah Jabal Uhud. Oke. Oke, balik lagi ke penugasan untuk petugas Madinah. Jadi nanti saya akan ditempatkan di Mina, teman-teman. Mina ini tempat yang kalau kata salah satu PPIH Arab Saudi, salah satu pimpinannya, Mina itu adalah tempat yang lumayan terjal. Okay, where I am going? Kita lewat jalan ke kiri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hampir sampai. Kita akan lihat apa yang sebenarnya ada di bawah sana. Ternyata pemandangan Madinah. Oke. Dari atas ini kita bisa melihat pemandangan Madinah. Semoga kakaknya sehat terus ya. Amin, 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 amin. Jadi pas saya baru nyampe sini, saya menganggap flu 9 hari lumayan lama, 2 kali ke dokter karena perbedaan cuaca. Oke. Mohon maaf saya ngos-ngosan. Ini adalah pemandangan kota Madinah, sobatkompas.com semuanya. Dan saya akan berbalik
untuk melihat pemandangan Jabal Uhud dari atas ini. Di sana itu merupakan pegunungan-pegunungan yang ada di Jabal Uhud. Jadi memang kita tahu Madinah itu memang panas ya, juga gersang. Wow, dan anginnya di sini besar sekali. Anginnya besar sekali. Di sini cocok sekali untuk digunakan foto-foto. Bukit Ainain. Pak Sarul nampaknya sudah sangat paham ya dengan perbukitan di sini. Saya sendiri tidak terlalu hafal. Oke. Besok saya akan ke Masjid Kuba. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gabung bersama saya lagi, boleh banget. Jadi besok kemungkinan saya akan ngejar sholat duha di Masjid Kuba. Jadi kemungkinan sekitar jam 8 atau jam 9 waktu Arab Saudi. Jadi di Indonesia mungkin sekitar jam 12 atau jam 1. Ya, pemandangan Madinah indah. Dan di depan saya ini ada para driver, ada Pak Suryana sama Pak Ajat. Dia orang Cianjur, Jawa Barat. Dan mereka fasih dalam bahasa Arab, jadi kemanapun kami pergi biasanya memang kami dibantu untuk penerjemah, itu salah satunya oleh beliau. Mudah-mudahan sobatkompas.com semua bisa nanti suatu hari nanti bisa datang ke sini dan merasakan sendiri melihat pemandangan Madinah dari salah satu bukit di Jabal Uhud seperti yang saya lakukan sekarang. Amin ya Allah. Oke. Kita akan foto-foto dulu. Oke. خلي شوي كده خلي مثل ما انت. اوكي توت oke. Anginnya terlalu kencang. Ya, di sini anginnya kencang banget. Kering, sakit. Oke, jadi yang mau ke sini, yang baru akan mau datang ke Madinah nanti untuk umroh atau untuk haji, jangan lupa untuk selalu membawa masker dan juga kacamata karena memang debu dan anginnya lumayan ya, seperti agak-agak menampar wajah gitu. Jadi sebaiknya tetap menjaga kesehatan. Syukron. Anak-anaknya lucu sekali. Oke. Oke, sahabat kompas.com, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Kita akan bertemu besok di Masjid Kuba. Mudah-mudahan tidak ada perubahan rencana dan mudah-mudahan kita semua sehat, jadi bisa barengan lagi. Mohon maaf saya akan menyudahi live ini karena memang wow, anginnya super besar di sini. Jadi kembali saya ingatkan, yang mau kesini jangan lupa untuk membawa masker, jangan lupa selalu membawa air putih, jangan lupa selalu membawa face spray, dan tentu menggunakan sepatu yang sepatu yang nyaman. Ini anginnya gede sekali. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.